Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil makhufi iqabuh, al-aliyyil azimi sya'nuh, an-nabidi amruhu wa hukmuhu wa qada'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla jalaluh, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin rafi'i qadruh wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ilallahi khawfuhu wa khasyatuh, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wal arba'una ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-147 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, wa idza aradta ayyabtahalaka babal khawf fashhad ma minka ilaih. Dan apabila engkau menghendaki bahwa Allah bukakan bagi engkau pintu khawf, pintu takut, apabila engkau menghendaki Allah bukakan bagi engkau pintu takut, maka pandanglah sesuatu yang dari engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pandang bagaimana selama ini adab kita kepada Allah, bagaimana selama ini perhatian kita kepada Allah, bagaimana selama ini khidmat kita kepada Allah. Nah, bila kita pandang yang dari kita ke Allah, maka kita akan dibukakan Allah pintu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-khawf inda ba'dil ulama ibaratun an ta'allumil qalbi bisababi tawakku'i makruhin bil istiqbal. Dimaksud dengan takut itu menurut sebahagian ulama, yang dikehendaki dengan takut itu adalah satu ibarat daripada sakitnya hati. Yang namanya takut itu adalah sakit hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disenangi di masa yang akan datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan takut ini. Hati kita sakit karena esok kita akan mendapat sesuatu yang selama ini kita tidak suka sesuatu itu. Nah, itulah namanya takut. Kita sakit hati karena besok orang akan datang menyita harta benda kita. Sakit hati itu dinamakan adalah takut. Takut
Sakit hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disukai di masa yang akan datang. Wal khawfu minallah wa ay yakhafa ay yu'aqibahu Allah Ta'ala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Sedangkan takut terhadap Allah, takut terhadap Allah itu artinya dia takut bahwa Allah akan menyiksa dia baik di dunia ini ataupun kelak di akhirat. Nah, itu pengertian takut kepada Allah. Sakit hati karena akan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takut terhadap Allah. Takut inilah yang kita dituntut untuk bersifat dengannya. Bahwa hati kita ini sakit karena kita akan menghadapi ancaman, akan menghadapi siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau menangis Siti Aisyah ini. Rasulullah melihat Siti Aisyah ini menangis, lalu beliau berkata, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai Aisyah? Apa yang membuat engkau menangis? Qalat, berkata Aisyah, "Zakartun nar." Ulun teringat neraka. Nah, ulun teringat neraka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakartun nar fabakaitu. Ulun teringat neraka, lalu ulun menangis. Nah, ini tangisan itu adalah tanda sakitnya hati yang dinamakan takut tadi. Menangis karena teringat neraka. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Adakah engkau ingat, wahai Rasulullah, kepada istri-istri engkau di hari kiamat nanti? Apakah engkau ingat, wahai Rasulullah, akan istri-istri engkau pada hari kiamat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma fi thalathati mawatin fala yazkuru ahadun ahada." Ujar Nabi, pada 3 tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat akan seseorang juga pun. Nah, di 3 tempat itu, di 3 keadaan itu, seseorang tidak akan ingat kepada siapa juga pun selain memikirkan dirinya. Yang pertama disebut Rasulullah SAW ketika ditimbang amal. Ketika kita dimajukan untuk menghadapi timbangan amal, ditimbang satu persatu kebaikan kita, ditimbang satu persatu dosa-dosa kita. Nah, waktu kita menunggu proses itu, kita tidak ingat siapa juga pun selain memikirkan nasib diri kita sendiri. Sampai ada keputusannya. Di situ kita hanya ingat dengan siapa orang yang mungkin kita cintai di dalam dunia ini. Yang kedua, ujar Nabi kita, seseorang tidak akan ingat siapa jua pun di waktu menunggu penyerahan kitab catatan amal. Apakah catatan amal itu diserahkan dari kiri, dari kanan, atau belakang? Apabila diserahkan dari kanan, berarti kita selamat. Bila diserahkan catatan amal itu dari kiri atau belakang, kita binasa. Nah, waktu menunggu di mana orang akan menyerahkan kitab itu, nah di situ kita tidak ingat siapa juga pun.
selain hanya menunggu memikirkan nasib kita masing-masing. Nah, yang ketiga, ujar Nabi kita, seseorang tidak akan ingat seseorang ketika melalui siratal mustaqim. Nah, di waktu kita melalui siratal mustaqim, jangankan memikirkan anak bini siapa, diri sendiri pun belum tentu selamat. Sampai kita menyeberang ke surga, hanya kita ingat dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tangisan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau teringat neraka itu adalah bukti takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah yang ke-147 ini menerangkan bahwa kalau kita hendak dapat takut itu macam apa caranya. Macam Aisyah tadi kan sudah dapat takut tuh. Aisyah sudah dapat takut. Begitu ingat neraka menangis. Satu bukti bahwa beliau sudah dapat takut. Nah, kalau kita ingat neraka belum tentu menangis. Ingat azab kubur belum tentu menangis. Ingat siratal mustaqim belum tentu menangis, belum tentu sedih. Itu menunjukkan bahwa kita belum memiliki rasa khauf, belum memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang di dalam dunia tidak mempunyai rasa takut, maka di akhirat dia akan ketakutan. Siapa di dunia dia mempunyai rasa takut, maka di akhirat dia dalam keadaan aman dan tentram. Nah, jadi ini yang dimaksud bagaimana caranya supaya kita bisa dibukakan Allah pintu khauf, pintu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau menerangkan satu di antara sekian jalan untuk mendapatkan pintu khauf itu. Disebutkan tadi oleh beliau bahwa mengingat dosa-dosa kita. Nah, kita ingat dosa-dosa kita. Satu persatu kita ingat dosa kita, pelanggaran kita kepada hukum Allah. Baik kita melanggar hukum Allah secara sembunyi, bahkan kita berani melanggar hukum Allah di tengah-tengah hamba Allah. Itu kalau orang melanggar hukum Allah di waktu sendiri, itu lebih ringan dibanding dengan orang yang berani melanggar hukum Allah di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hamba Allah. Contohnya, umpamanya contoh yang paling ringan, laki-laki itu kada boleh memakai emas, tapi dia pakai emas di dalam kamarnya. Nah, di dalam kamarnya tidak ada orang yang melihatnya, itu dosa. Walaupun tidak dilihat orang, laki-laki itu memakai emas itu dosa. Nah, memakai emas bagi laki-laki dosa, tapi dipakai di dalam kamar, tidak ada satu orang pun yang melihat. Ini dosa, tapi dosanya tidak sebesar kalau dia pakai emas di tengah-tengah hamba Allah, dilihat oleh makhluk Allah. Nah, ini kita ingat pelanggaran-pelanggaran kita kepada hukum Allah. Kita berani melanggar hukum Allah di tengah-tengah hamba Allah. Kita berani melanggar hukum Allah di tengah pasar. Kita berani melanggar hukum Allah di tempat-tempat umum. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu hinanya, begitu jahatnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ingat itu. Ingati dosa-dosa kita. Mulai mata kita, dosa kita di mata, dosa di telinga, dosa di lisan kita, di tangan, di kaki, di mana-mana dosa kita ingat. Bila kita ingat dosa-dosa itu Allah akan membukakan pintu agar kita diberi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Dan lagi mengingat dosa, ditambah lagi kita mengingat banyaknya musuh-musuh kita. Kasratul khusum, banyaknya musuh kita. Siapa musuh kita? Orang yang kita gibah. Ini musuh. Orang yang kita gibah, orang yang kita fitnah, orang yang kita ambil hartanya secara tidak sah. Nah, ini orang-orang satu persatu di akhirat kelak akan menuntut mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Nah, kita ingat pulang itu. Banyaknya muntung kuni nyambati orang, beribu-ribu saku mun dihitung yang disambati. Banyaknya mataku ini, banyaknya harta orang nang ku ambil dengan jalan nang kada benar. 100.000, mungkin 1 juta, mungkin 10 juta mengambil harta orang dengan cara yang batil. Nah, ini orang-orang ini akan menuntut kita di akhirat agar kita bayar dengan amal kebaikan kita. Nah, kita ingati aja itu. Ingat. Nah, itu apa usaha agar diberi Allah, dibuka Allah pintu khauf, pintu takut tadi. Nah, jadi pertama mengingat banyaknya dosa yang sudah dilakukan, mengingat banyaknya musuh yang akan menuntut kita. Nah, yang kedua yang kita ingat azab Allah. Nah, azab Allah. Azab Allah kada akan bisa dikira, kada akan bisa dihitung, kada akan bisa diubayangkan. Di dalam neraka itu ada minuman yang namanya hamim. Begitu kita minum, hancur seluruh yang ada dalam tubuh kita, luluh. Itu akan diberikan kepada orang-orang ahli neraka. Begitu kita hendak makanan, diberikan makanan yang penuh dengan duri, duri yang terbuat daripada api. Itu akan dipaksa masuk ke dalam mulut kita sampai keluar di dubur kita. Nah, ingat azab-azab Allah seperti itu. Yang ketiga yang kita ingat agar dibukakan pintu takut ini adalah mengingat lemahnya kita daripada menghadapi azab Allah itu. Mampukah kita menghadapi azab Allah itu? Kita kasusuban sedikit saja kada karuan dah. Sangkal sedikit saja sudah kada karuan rasa. Ini azab Allah. Nah, kita bayangkan lemahnya diri kita menghadapi azab yang sedemikian berat itu. 3. Yang keempat, kita ingat kuasanya Allah. Allah tuh maha kuasa. Allah maha kuasa, maha memaksa. Allah kuasa dan maha memaksa. Nah, kalau kita membiasakan diri mengingat 4 macam tadi, nah, satu saat kita akan diberi Allah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-khawf wasfun mahmud li'anna bihi yastaqimul insan fi siratim mustaqim. Takut terhadap Allah itu adalah satu sifat yang terpuji. Satu sifat yang terpuji. Yang dengannya takut itu seseorang bisa lurus di jalan siratal mustaqim. Nah, kalau orang kada punya takut atau takutnya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, ini orang akan tersesat dari jalan yang lurus. Karena takut inilah yang akan mencegah kita berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, takut inilah yang membuat kita untuk cepat bertobat kepada Allah. Nah, kalau orang kada punya takut, dia akan melakukan dosa. Malas untuk melakukan tobat karena kada punya takut. Atau takutnya ada cuma di bawah dari yang diharapkan. Qala Zunnun al-Misri, an-nas ala tariq ma lam yazul anhumul khawf
fa idza zala anhumul khauf dallu 'anit tariq. Manusia itu berada di atas satu jalan selama tidak hilang daripada mereka takut itu. Apabila takut itu hilang, mereka sesat dari jalan itu. Nah, kenapa kita melakukan maksiat? Kenapa kita mau menipu orang, mau menganiaya orang? Akibat tidak adanya takut itu. Akibat tipisnya takut itu. Kalau memang ada takut, tipis takutnya. Maka ada sampai kepada yang ditentukan. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ma faraqal khaufu qalban illa kharib. Tidaklah berpisah takut itu akan hati, melainkan rubuh hati itu. Nah, bila takut ini berpisah pada hati, rubuh dah hati itu. Jadi takut inilah pondasinya agar kita bisa tetap di jalan Allah, agar tetap menjunjung perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fala budda 'alal 'abdi ay yakhafallaha ta'ala haqqa makhafatih. Maka wajiblah atas seorang hamba bahwa dia takut kepada Allah sebenar-benar takut kepada Allah. Nah, jadi semuaan kita ini ada punya takut, itu pasti. Ada takut kepada Allah. Cuma takutnya itu belum sampai kepada haqqa makhafatih. Belum sampai kepada sebenar-benar takut. Karena jikalau sampai ke haqqa makhafatih, kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Kalaupun jatuh dalam dosa, jam itu juga tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita wajib bahwa kita punya takut ini sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Nah, jika kalian beriman, takutlah kepadaku. Artinya, kalau kada beriman, kada perlu takut kepadaku. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian jika kalian beriman. Nah, ini perintah Allah, takut ini bukan hanya kepada orang-orang yang banyak dosa. Takut kepada Allah ini mesti dimiliki oleh orang yang ahli taat maupun orang yang ahli maksiat. Jadi bukan hanya orang yang ahli maksiat yang disuruh takut kepada Allah. Justru orang taat pun sama, disuruh pula takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama berkata, man amila al-hasanah yahtaju ila khawfi arba'ati asya. Fakaifa biman ya'malul sayyi'ah. Orang berbuat kebaikan, sembahyang, bersedekah. Nah, orang ini mesti takut dengan 4 perkara. Fakaifa biman ya'malus sayyi'ah. Bagaimana lagi dengan orang yang berbuat dosa? Orang ini berbuat baik tetap perlu takut. Apalagi orang yang berbuat dosa. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang berbuat ibadah? Satu, yang ditakutkan oleh orang-orang yang beribadah itu khauful qabul. Takut kalau ini diterima atau kada oleh Allah. Sembahyang, puasa, bersedekah, itu mesti ada takutnya. Diterima juga kah oleh Allah ini? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya, arti hanya itu lil hasar. Allah hanya menerima amal ibadah orang yang takwa kepada Allah. Nah, sekarang aku ini orang takwa kah, kada kah? Nah, jadi setiap kali kita melakukan ibadah, di situ ada takutnya, takut diterima juga kah ibadah ini atau kada? Karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Habil berkorban diterima Allah?
Qabil berkurban ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena Habil takwa kepada Allah. Qabil kada takwa. Apa kada takwanya Qabil? Satu, dengki. Dengki lawan dang sanak. Kada menerima hukuman, kada menerima keputusan. Sehingga Qabil ini korbannya ditolak oleh Allah. Habil orang yang bersih, orang yang takwa, korbannya diterima Allah. Nah ini contohnya, Allah hanya menerima ibadah dari orang yang takwa kepadanya. Nah yang kedua yang ditakuti ibadah itu adalah riyaknya. Nah ini waspada, hati-hati dengan ibadah ini. Kalau riya, kalau minta pujian makhluk, kalau minta cari nama dengan makhluk, kalau minta sanjung kepada makhluk, minta hargai makhluk, ini riya. Orang yang beribadah mesti takut dengan datangnya si riya ini. Karena bila riya ini datang bukan hanya haram, menggugurkan ibadah. Dua kali macam. Mana haram, ibadah kada ada artinya. Nah, yang ketiga yang ditakutkan lagi oleh orang yang sudah beribadah ini, ibadah ini bisa juga kena dibawa ke hadapan Allah. Bisa juga ibadahnya dibawa ke hadapan Allah. Karena kada sedikit ibadah yang kita perbuat sudah baik diterima, belum kita meninggal dunia ibadah sudah terhapus. Orang sembahyang, puasa, bersedekah diterima Allah karena ini orang baik. Diterima ibadahnya, disimpan di Illiyin. Nah, itu tempat penyimpanan amal-amal yang diterima Allah, Illiyin. Dikumpulkan di sana. Tapi dalam perjalanan hidup kita, siapa tahu kita mengalami hal-hal yang menyebabkan amal ibadah kita gugur. Nah, belum kita meninggal dunia ibadahnya sudah habis. Takutan juga lawan itu. Nah yang keempat yang ditakutkan itu adalah hari ini aku bisa sembahyang, esok belum tentu dapat taufik hidayah untuk sembahyang. Hari ini bisa Islam masih beriman, esok belum tentu Islam dan iman. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang taat kepada Allah pun dituntut untuk selalu takut ini. Apalagi orang yang selama ini banyak melakukan pelanggaran hukum Allah, melanggar apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Tentu dituntut lagi agar mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya hikmah yang ke-148. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana abudu يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله حسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم